Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wijaya, nomor stang muka 401200077. Saya selaku moderator dari kelompok 1 dan ada anggota kelompok saya. Saya persilakan yang lain untuk memperkenalkan diri. Pertama buat Friskianto. Friskianto, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Friskianto Gego dengan stambuk A40120047. Oke, selanjutnya buat Rivalda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalda, stambuk A40120060. Oke, selanjutnya Saudari Sakina, cuman 3 ya? Oke, mungkin ada kendala jaringan. Oke, mungkin bisa saya buka sedikit diskusi ringan tentang tugas komputernya kita. Di sini ada permasalahan. Sebelumnya itu mungkin bisa saya kembalikan kepada forum jika ada tanggapan mengenai permasalahan yang diangkat. Oke, pada forum saya persilakan. Moderator, bisa saya? Ya, oke. Pada Saudara Friski dipersilakan. Oke. Pembelajaran TIK dalam lingkungan sekolah kan kita tahu bahwa sekarang ini sudah zaman globalisasi. Jadi, TIK itu sudah sangat mendunia. Akan lebih baik jika pembelajaran TIK itu harus dimulai dari sejak dini, di mana jenis-jenis dan ragamnya itu bisa kita ajarkan sebagai contoh cara penggunaan komputer, cara penggunaan komputer, bukan cuma cara menggunakan Android sebagai tempat bermain game, begitu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, oke. Terima kasih kepada Saudara Friskianto. Mungkin dari Saudari Rivalda ada tanggapan? Baik, nah pada intinya memang anak seusia sekolah dasar itu belum mampu untuk memahami semacam komputer. Tetapi sebagai guru, kita berhak untuk mengajari mereka secara perlahan tetapi tidak dipaksakan. Nah, kita sebagai calon guru pun sudah sepantasnya untuk memajukan sekolah dimanapun itu, entah di pedesaan maupun di kota. Karena ini demi majunya pendidikan di negara kita ini. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih buat Saudara Rivalda. Jadi pada intinya di permasalahan pertama ini saya bisa tarik kesimpulan bahwasannya TIK di era globalisasi seperti ini, TIK memang harus lebih diterapkan di sekolah dasar, terutama buat anak-anak yang kelas tinggi. Di mana TIK atau teknologi tidak hanya sebagai sarana bermain buat anak-anak sekolah dasar, melainkan sebagai sarana pendidikan juga melalui teknologi komunikasi atau informasi. Nah, setelah itu kita lanjut ke permasalahan kedua. Di sini ada sebuah topik yang diangkat yang berkaitan juga dengan TIK, yaitu apakah terdapat perbedaan
dan penerapan SD kelas rendah dengan kelas tinggi. Pada forum saya Moderator. boleh. Silakan Saudara Friskian. Ya. Kan dalam kelas rendah dan kelas tinggi, tentu saja ada perbedaan tingkatannya itu. Di mana dalam kelas rendah itu biasanya guru atau tenaga pengajar hanya mengajarkan pemahamannya saja seperti apa itu komputer, apa itu perangkat lunak, perangkat keras, hanya seperti itu. Dan di kelas tinggi itu biasanya guru telah mengajarkan prakteknya, gimana cara mengoperasikan komputer dan gimana cara mengoperasikan perangkat lunak yang ada di dalam komputer atau Android. Ya, begitu. Ya, oke. Terima kasih atas tanggapan dari Saudara Friskanto. Ada tanggapan lain dari forum? Lanjutkan. Ya, kalau gitu saya rasa diskusi hari ini cukup. Dan pada kesimpulannya memang jika dipikir dari logika tidak mungkin juga kelas tinggi dengan kelas rendah itu disamakan. Seperti yang dibilang tadi Kanda Friskianto itu pada kelas rendah hanya dijelaskan dasar-dasar apa itu perangkat lunak, apa itu komputer, perangkat keras. Nah, pada saat memasuki jenjang kelas tinggi itu, nah barulah siswa atau pelajar dijelaskan bagaimana cara mengoperasikannya, cara pengaplikasiannya di dunia nyata. Nah, sebelum itu kelas tinggi, kelas rendah? Nah, kelas tinggi itu seperti dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, kelas rendahnya itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tidak mungkin juga kita menjelaskan penerapannya pada anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD itu yang dimana mereka masih labil atau pemahamannya belum sampai ke sana.